Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat kelas di dalam LMS Moodle. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membuat tutorial cara membuat LMS Moodle sampai dengan login dan membuat satu kelas. Nah, sekarang kita akan membuat kelas di dalam kelas yang sudah kita buat. Pada tahap pertama kita klik kelas yang sudah kita buat minggu lalu. Nah, tampilan utamanya akan dihadirkan seperti ini. Nah, yang kedua, kita harus wajib memencet kata edit atau mode edit. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa mengedit kelas yang sudah kita buat. Anda ingin merubah bahasanya dalam bahasa Indonesia, kalian bisa mengklik yang ada di sini, profil, dan mengganti bahasa. Oke, selanjutnya saya akan membuat kelas pertama. Nah, saya akan mengklik, lalu pada bacaan umum ini saya akan menggantinya pendahuluan. Oke. Nah, lalu enter ya teman-teman. Jika tidak di enter, tidak akan bisa terganti. Nah, sudah jadi seperti ini. Hal yang kedua yaitu saya akan membuat deskripsi tentang pelajaran yang akan kita ambil. Oke. Pencet klik titik 3 di sini, lalu edit setelan. Nah, jika sudah, kita harus tulis deskripsinya di sini. Lalu kita pencet simpan perubahan. Nah, jika sudah, kita akan dihadirkan oleh seperti ini. Nah, yang kedua, saya akan membuat forum perkenalan agar anak-anak bisa saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi dengan teman yang lainnya. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian pilih. Di sini ada area teks dan media, berkas, Big Blue Button, buku, checklist, dan forum, dan lain sebagainya. Jika ini ingin melihat semuanya, kita klik saja semuanya. Nah, akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Lalu saya akan membuat forum perkenalan antara murid satu dan murid lainnya agar saling berinteraksi satu sama lain dan dengan pengajar. Kita klik saja, lalu saya tuliskan perkenalan. Nah, di sini saya akan menuliskan deskripsi tentang pengenalan tersebut. Lalu jangan lupa untuk mengklik tampilkan deskripsi. Jika tidak akan ada tulisan tersebut. Nah, di sini banyak sekali fiturnya ya, boleh disesuaikan saja. Dan saya akan menyesuaikan dengan kondisi penyelesaian karena saya akan memberi siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Nah, seperti ini, agar mereka bisa mengklik selesai jika mereka sudah melakukan perkenalan. Dan di sini ada masa pengingatnya atau jatuh temponya ya teman-teman. Nah, ini boleh disesuaikan saja. Lalu simpan. Membuat RAT atau rancangan pembelajaran saya yang akan dilakukan selama 4 pertemuan. Klik berkas. Nah, lalu saya buat RAT. Lalu saya unggah berkas. Pilih file. Jika sudah, unggah berkas. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu simpan. Jika sudah, akan seperti ini. Selanjutnya saya akan ke topik baru. Temuan pertama. Jangan lupa enter ya teman-teman. Kita akan membuat deskripsinya lagi. Jangan lupa klik titik 3 lalu edit. Buat deskripsinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu simpan perubahan. Lalu yang kedua, saya akan membuat kehadiran siswa.
Jangan lupa klik tanda tambah lalu aktivitas. Jika tidak ada di rekomendasi di semua, kita cari kehadiran ya. Nah, jika sudah, jangan lupa kita berikan deskripsi untuk kehadirannya. Untuk tampilkan deskripsi di halaman. Jika tidak akan bisa muncul ya tulisannya teman-teman. Nah, ini boleh disesuaikan aja. Nah, kalau saya akan menyesuaikan, siswa harus secara manual menandai aktivitas agar mereka aktif dalam pembelajaran. Simpan. Akan seperti ini teman-teman. Jika sudah kita buat, menambahkan materi pembelajarannya. Kalian boleh menambahkan materi pembelajaran sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan berkas teman-teman. Saya akan menggunakan PDF. Nah, saya tulis materi inisiasi 1. Nah, boleh dilewatkan saja ini, langsung unggah berkas. Jika sudah, unggah berkas, dan kembali ke kursus. Pembelajarannya juga menggunakan YouTube. Nah, bagaimana caranya? Kita klik lagi, lalu aktivitas. Kita pilih teks, area teks dan media. Oke. Yang ini tautan, kita tuliskan. Nah, lalu kita salin dan buat tautan. Jika sudah, lalu kita klik simpan. Saya mempunyai 2 materi ya. Materi pertama PDF, yang kedua video. Sudah menyiapkan materi, di sini saya akan menyiapkan suatu forum untuk pertemuan secara online. Caranya kita klik button ini untuk membuat pembelajaran secara daring atau online, pertemuan secara langsung. Nah, tidak perlu kita membuatnya dengan menggunakan aplikasi lain karena di LMS Moodle sudah tersedia, yaitu Blikbo button. Oke. Kita tulis diskusi 1. Oke. Nah, lalu di sini pemerannya itu moderator adalah kita dan pengguna adalah penonton ya, atau mahasiswa atau siswa. Waktu sesinya kita sesuaikan, dan jika sudah, kita kasih siswa harus menandai secara manual ya teman-teman. Balik ke kursus. Nah, jika sudah akan seperti ini jadinya teman-teman. Jika dibuka akan hadir seperti ini. Nah, sesi 1 sudah selesai. Ada pendahuluan atau deskripsi, lalu kehadiran, materi, lalu diskusi 1. Teman-teman, karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita membuat tutorial pertemuan kedua dan keempatnya, maka dari itu saya mempercepat pembuatan pertemuan kedua dan keempatnya. Nah, saya hanya membuat tutorial pertemuan pertamanya saja. Tapi jangan khawatir teman-teman, tutorialnya sama saja ya teman-teman. Hanya saja yang membedakan itu adalah fitur yang kita gunakan untuk membuat kelas di setiap pertemuan. Nah, sekarang saya akan mereview pertemuan pertama dan sampai keempat saya. Oke, pertemuan pertamanya ada pendahuluan tentunya, lalu perkenalan, lalu pertemuan pertama. Ada kehadiran, ada materi, lalu ada diskusi. Yang kedua, ada pertemuan kedua, ada deskripsi tentunya, kehadiran, materi, diskusi, dan kuis. Pertemuan ketiga sama saja ya teman-teman. Ada deskripsi, kehadiran, lalu materi, diskusi, dan ada tugas. Lalu pertemuan keempat, ada kehadiran, materi,
dan diskusi. Nah, sama saja kan teman, dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir itu sama saja, tergantung bagaimana kita membuatnya dan menggunakan fitur-fitur yang ada. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.